Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Nainggolan. Saya guru akidah akhlak di MTS Pesantren Al-Amin Mojokerto, Jawa Timur. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab Bat 1 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Palopo. Pada hari ini, saya akan melakukan praktik pembelajaran uji kinerja pada kelas 8 dengan judul Iman kepada Rasul-Rasul Allah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna? Alhamdulillah nahnu bi khair wa Alhamdulillah ana bi khair. Siapa yang tidak hadir hari ini? Tidak ada ya? Hadir semua ya? Baik. Sebelum kita mulai, coba di kerapiannya dicek kembali, kemudian sampahnya diperiksa lingkungan sekitar. Yang ada sampah tolong dibuang. Zaura, tolong proyektornya dipersiapkan. Baik, syukron, barakallahu fiik. Baik anak sekalian, sebelum kita mulai, mohon untuk laptopnya di silent, di sleep semua dulu ya. Ditidurkan semua dulu laptopnya. Dan tolong dimulai dengan doa. Siapa yang memimpin doa? Baik, Ananda Fufun, silahkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ayo kita sama-sama menyanyikan lagu nasional. Anak semuanya tolong berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Maju, maju. Cukup, silakan duduk. Baik, anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya. Apa itu iman? Ya, percaya dengan hati tentang apa yang kita ketahui. Ya, iman kepada Rasul-Rasul Allah artinya kita percaya bahwa para rasul-rasul tersebut adalah benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, memahami sifat wajib dan mustahil bagi para nabi dan rasul Allah dengan benar. Kemudian yang kedua, menjelaskan tujuan diutusnya para nabi dan rasul Allah dengan benar. Ada dua tujuan ini yang diharapkan kita semua bisa mencapai dua tujuan pembelajaran tersebut. Baik, kemudian sebelum kita masuk ke materi, ini ada sedikit motivasi, ya, perkataan dari seorang ulama. Wa man fatahu ta'lim waqta syababih fakabbir alaihi arba'an liwafatih. Dan barang siapa yang terluputkan dari belajar di masa mudanya, maka bertakbirlah untuknya 4 kali karena wafatnya. Artinya, ya, orang yang tidak memanfaatkan masa mudanya untuk belajar ilmu agama, maka ya lebih baik mati saja, gitu ya. Lebih baik mati saja, karena tanpa ilmu agama ya bagaimana seseorang akan bisa mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang iman, mana yang kufur. Ya, itu untuk mengetahui itu semua tidak ada jalan lain kecuali belajar ilmu agama. Baik. Nah, pembelajaran kita masuk ke materi pembelajaran, yaitu tentang sifat wajib, jaiz dan mustahil bagi para nabi dan rasul Allah. Ya, ini nazam dari matan Aqidatul Awam. Ya, kita baca sama-sama dengan nazaman
dengan panjang pendek yang benar ya, diusahakan panjang pendek benar. Saya contohkan dulu sekali. Gini, qala an-nazimu rahimahullah, arsala anbiya dzawi fatana bis-sidqi wat-tablighi wal amanah wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadalul malaikah wal mustahilu diddu kulli wajibi fahfadh li khamsina bi hukmin wajibi. Jadi diusahakan panjang pendeknya sesuai ya. Oke, kita sama-sama wahid isnan salasa. Arsala anbiya dzawi fatana bisidqi wat tablighi wal amanah wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadalul malaikah wal mustahilu diddu kulli wajibi fahfadh li khamsina bi hukmin wajibi. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Bersemangat ya, alhamdulillah. Baik, anak sekalian, siapa yang bisa menyebutkan sifat-sifat apa saja yang ada yang disebutkan dalam nazman tersebut, sifat yang wajib bagi para nabi? Siapa coba diangkat tangannya? Angkat tangan. Siapa? Kinan. Oke, coba. Kinan. Kinan, coba sebutkan sifat wajib apa saja yang disebutkan di dalam nazman tersebut? Fatona, siddiq, tabligh dan amanah. Ya, ada 4 sifat yang wajib bagi para nabi dan rasul yang disebutkan dalam nazman tersebut. Yang pertama fatona. Apa arti fatona? Cerdas. Ya, artinya semua nabi itu pasti memiliki sifat cerdas. Tidak ada nabi yang bodoh, dungu dan sebagainya ya. Pasti ketika diajak bicara dijelaskan sekali langsung paham. Ya tidak seperti kita. Kadang kita dijelaskan bolak-balik takok aja. Ini bukan kemudian. Kemudian yang berikutnya sifat as-sidqu. Apa arti as-sidqu? Jujur ya, jujur. Para nabi pasti disifati dengan sifat jujur. Apa itu jujur? Berkata sesuai dengan kenyataan. Jadi tidak ada nabi itu yang ngomong gak sesuai kenyataan. Ngomongnya A, ternyata yang dimaksud kenyataannya adalah B misalkan. Tidak ada. Ngomong aku Jakarta, padahal Mojokerto misalkan, kan? Itu kan bohong. Itu namanya bohong. Mengabarkan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan. Itu namanya berbohong. Ya. Kemudian wat tabligh, mana tabligh? Menyampaikan. Semua nabi dan rasul pasti menyampaikan dakwah, menjelaskan kepada umatnya bahwasanya Tuhan yang berhak disembah itu hanya Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi pasti menjelaskan itu, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai ke nabi kita yang terakhir Nabi Muhammad. Ya, semuanya menjelaskan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, yang menciptakan manusia, jin, malaikat, menciptakan tempat arah, menciptakan semua sifat-sifat makhluk, dan Dia Allah tidak serupa dengan ciptaannya. Ya, di Allah pencipta manusia, maka Allah tidak seperti manusia. Ya, Allah yang menciptakan malaikat, maka Allah tidak seperti malaikat. Allah yang menciptakan jin, semua makhluk, menciptakan cahaya dan sebagainya, maka Allah tidak serupa dengan itu semua. Ya, dan juga sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Allah tidak disifati dengan sifat duduk, tidak disifati dengan sifat tidur, ngantuk, lemah, ada yang mengantuk, ada yang disifati lapar dan sebagainya. Itu semuanya sifat-sifat makhluk. Adapun Allah tidak disifati dengan sifat-sifat itu. Nah, ini penjelasan seperti ini semua nabi pasti mendakwahkannya, menjelaskannya. Kemudian yang keempat, apa di situ sifat amanah. Mana amanah?
Dapat dipercaya. Artinya ketika diberikan suatu amanah, ya mereka pasti dapat dipercaya. Dititipkan suatu barang, ya dititipkan, pasti mereka akan menjaganya sampai diambil kembali. Dititipkan uang misalkan 1 juta, maka uang tersebut utuh. Gak dipakai malah bikin usaha terus nanti dibalikkan lagi, bukan. Tapi dijaga sampai diambil kembali oleh pemiliknya. Mereka dapat dipercaya. Itu sifat yang amanah bagi para nabi dan rasul. Kemudian sifat yang boleh, yang jais bagi mereka, yaitu sifat sakit ringan. Sakit ringan. Ya, sakit yang ringan, bukan berat. Seperti yang tidak benar yang diberitakan sebagian dikisahkan dalam sebagian buku-buku. Katanya Nabi siapa? Yang keluar ulat itu? Katanya Nabi Ayub sakit kulit yang parah sampai mengeluarkan ulat dari tubuhnya. Ya, kemudian ketika ulatnya keluar jatuh terus diambil lagi, makanlah dari rezekimu katanya. Ini tidak benar. Ya, cerita seperti ini tidak benar. Kenapa? Karena tugas para nabi itu, Allah mengutus para nabi dan rasul adalah untuk berdakwah. Masa disuruh dakwah tapi dikasih sesuatu yang menghalanginya untuk berdakwah? Tidak mungkin. Ya, tidak dapat diterima akal. Jadi yang boleh bagi mereka adalah sakit yang ringan. Jadi sakit kulit yang diderita Nabi Ayub itu hanya sakit kulit yang ringan. Tidak sampai ada ulat, tidak sampai seperti itu. Ya, paham tuh? Paham tuh nah? Oke, kita ice breaking dulu. Kayaknya sudah ngantuk ini. Tolong, Amira, tolong maju ke depan. Kita ice breaking dulu, biar ini konsentrasinya full kembali. Oke, semuanya anak-anak diperhatikan, diikuti permainan ice breaking dari teman kita Amira. Baik, tafadhali. Everybody Concentration is begin. Oke, cukup anak sekalian, semuanya masih konsentrasi. Silakan kembali. Anda Amira, tepuk tangan semua. Alhamdulillah, ya masih konsentrasi. Kita lanjutkan. Ya. Sekarang sifat yang mustahil, ya. Sifat yang mustahil bagi para nabi dan rasul adalah kebalikan dari sifat wajib yang sudah kita sebutkan tadi. Ya. Sifat apa? Kebalikan dari jujur, fatonah, bebal, ya. Kebalikan dari cerdas, bebal. Artinya mereka pasti mustahil disifati dengan sifat bebal. Kemudian kebalikan dari sifat jujur, bohong. Kebalikan dari sifat menyampaikan, menyembunyikan. Kebalikan dari sifat amanah, khianat, ya, khianat. Oke, gitu ya. Yaitu materi kita pada hari ini. Sekarang selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi, ya. Ya, silakan ditata mejanya. Kita mengadakan diskusi. Ya, diskusi. Coba ditata dulu. Baik anak sekalian, sekarang kita masuki sesi diskusi. Masing-masing kelompok dibuka laptop satu aja, ya. Satu laptop saja, ya, biar diskusinya jalan dengan baik. Yang dibuka hanya satu laptop saja untuk sesi diskusi. Oke, silakan didiskusikan. Ini, diskusikan bersama teman kelompokmu tentang apa tujuan diutusnya para nabi dan rasul Allah. Ya. Oke, baik anak-anak, sudah diskusikan bersama teman-temannya? Oke, silakan sekarang masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Ya, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi di sini kita akan mempresentasikan tentang tujuan diutusnya para nabi dan rasul Allah. Jadi apa sih tujuan diutusnya nabi dan rasul? Tujuan utama diutusnya para rasul adalah para rasul untuk menyampaikan kabar gembira
diterangkan dalam salah satu ayat. Tujuan diutusnya Nabi dan Rasul adalah untuk satu, menyampaikan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dua, mengajarkan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Tujuan diutusnya para rasul adalah menyampaikan kabar gembira dan memberikan peringatan kepada seluruh manusia. Para rasul diutus untuk menyampaikan kabar gembira, yakni ajaran-ajaran Allah SWT sebagai pedoman bagi manusia sehingga mencari kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sekian dari kami kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak sekalian, demikian tadi diskusi yang sudah kita lakukan. Kesimpulan dari diskusi yang telah kalian presentasikan adalah bahwa semua nabi dan rasul itu pasti berdakwah, ya pasti menyampaikan dakwah kepada umatnya. Tidak ada di antara nabi yang tidak menyampaikan dakwah. Pasti semua nabi itu menyampaikan dakwah kepada umatnya. Tidak ada nabi yang hanya menyampaikan dakwah untuk diri sendiri. Karena itu namanya terus fungsinya apa, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia hanya berdakwah untuk dirinya sendiri. Gitu ya? Paham Tunda? Oke. Oke, sekarang silakan kembali ke tempat duduk masing-masing, ke formasi awal. Kembali ke formasi awal. Baik anak sekalian, sekarang tugas proyek ya. Silahkan masing-masing membuka Canva, web Canva, kemudian membuat poster yang berisi kata-kata singkat tentang materi pelajaran kita hari ini. Ya, jadi dibuat kata-kata singkat, ya manfaatkan laptopnya dibuka, bisa dengan menggunakan Canva, web atau yang lainnya, membuat kata-kata singkat yang berkaitan dengan materi pelajaran kita hari ini. Baik anak sekalian, mohon diperhatikan. Ya, perhatikan dulu laptopnya di. Baik, sekarang kita masuk ke kesimpulan ya. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Baik, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Apa tadi tujuan yang pertama? Tujuan pembelajaran kita yang pertama tadi apa? Mengetahui sifat wajib, jaiz dan mustahil bagi para nabi dan rasul Allah. Ada berapa tadi sifat wajib bagi para nabi dan rasul? Ada 4, yaitu atonah, siddiq, tabligh dan amanah. Yang sifat mustahil yang mana? Kebalikan dari sifat yang 4 ini ya. Kemudian tujuan dari diutusnya para nabi dan rasul apa saja tadi? Intinya untuk menyampaikan dakwah, ya, memberikan kabar gembira, memberikan peringatan, dan juga intinya apa? Intinya para nabi dan rasul pasti menyampaikan dakwah, ya, menyampaikan dakwah kepada umatnya. Baik, sekarang anak sekalian, untuk melihat sejauh mana capaian kalian terhadap pembelajaran hari ini, kita akan melakukan asesmen tentang materi pada hari ini. Silahkan masuk ke kuisis anak sekalian. Baik anak-anak, silahkan masuk ke kuisis dengan mengetik di website di halaman pencarian joinmyquiz.com dan memasukkan kode yang tertera di layar ya. Baik, sudah ada 2 peserta yang bergabung, silahkan dikerjakan.
Baik, ini dia hasilnya ya. Hasilnya Anin juara 1. Cipung siapa Cipung ini? Sifaun. Oh. Bica Aca. Oke, oke. Baik, anak sekalian, itu tadi hasil dari evaluasi pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah hasilnya sudah memuaskan ya. Rata-rata sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan. Ya, sekarang kita masuk ke refleksi. Ya, refleksi dari pembelajaran kita pada hari ini. Coba kita angan-angan, ya kita refleksikan. Kira-kira apa saja yang pertama poin-poin ini apakah sudah tercapai? Ya, sudah ini. Nah, yang pertama apa saja yang telah dipahami dari materi yang diajarkan? Ya, oh dari materi tadi saya sudah paham ini dan direfleksikan. Ya, kepada diri kita masing-masing. Kemudian bagian mana yang masih membingungkan atau sulit dipahami? Ya, kalau masih sulit, silahkan ditanyakan kepada temannya. Oh ini tadi apa maknanya? Ya ditanyakan. Kalau ada yang sulit, tadi apa sih? Tadi saya lupa ini maknanya apa tadi? Ditanyakan kepada teman yang lain. Ya. Betul? Baik anak sekalian, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah. Ya, sekian dari Ustadz. Kita akhiri, anak sekalian. Mari kita akhiri. Oke, cukup. Kita akhiri dulu. Ya. Cukup ya. Baik, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Demikian dari saya, kurang dan lebih mohon maaf. Ya, selamat ketemu kembali di pertemuan berikutnya. Ustaz akhiri, barakallahu fikum. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bilal liqa. See you later.